Suga BTS ditunjuk sebagai Global Ambassador untuk Valentino. Sepertinya Valentino sudah menunjuk Suga sebagai duta merek terbarunya. Dia sudah bergabung dengan duta besar perusahaan yang mereka sebut DIVE, yang artinya nilai beda. Direktur kreatif Pierpaolo Picciolo mengungkapkan bahwa Suga sangat cocok dengan merek itu. Dia adalah seniman multisegi, seorang penerjemah yang menggunakan bakat dan karyanya untuk mengekspresikan dirinya dengan energi dan keaslian. Dia dengan sempurna mewujudkan semua kesaksian diva untuk keragaman, inklusivitas, kreativitas, dan semangat, kata Pierpaolo Picciolo. Di sisi lain, Suga juga akan berpartisipasi dalam kampanye Maison Valentino Essential. Siapa berikutnya? Jimin dan Suga menjadi duta merek desainer, tapi lebih banyak lagi yang mungkin sedang dijalankan. Sejak memulai debutnya pada tahun 2013, popularitas dan pengaruh BTS sudah meroket secara global, jadi tidak mengherankan kalau brand dan perusahaan berebut untuk bekerja sama dengan para member. Salah satu hal yang paling mengejutkan tentang BTS di masa lalu adalah tidak ada anggota yang punya kesepakatan merek individu, tapi itu baru-baru ini berubah setelah Jimin diumumkan sebagai duta global terbaru untuk merek desainer Dior. Suga juga baru-baru ini terpilih sebagai duta merek global untuk Valentino. Setelah pengumuman bahwa Jimin dan Suga telah menjadi duta merek untuk merek besar, netizen percaya bahwa mungkin akan ada lebih banyak lagi, terutama dengan melihat aktivitas media sosial oleh merek. Kalau dia tidak cukup untuk Jimin, sepertinya Jimin sedang dalam perjalanan ke kesepakatan merek lain setelah netizen memperhatikan beberapa anggota tim dari Tiffany & Co mengikutinya di Instagram. Netizen online baru-baru ini memperhatikan bahwa mereka berada di posisi tinggi di merek fashion Bottega Veneta, terlihat mengikuti leader RM di Instagram, mungkin mengisyaratkan kolaborasi. Bottega bekerja sama dengan RM juga tampak lebih bisa dibayangkan karena sang idola mengenakan pakaian mereka selama promosi untuk Indigo. Potongan merek yang elegan dan canggih sempurna untuk RM, dan dia pasti akan menjadi orang terbaik untuk mewakili mereka. Meskipun tidak ada aktivitas media sosial lainnya, ada kemungkinan tak terbatas untuk anggota lainnya. Mengenai V, tidak ada keraguan bahwa banyak yang percaya Celine dapat memperjuangkan sang idola untuk mewakili merek mereka karena ia telah bersinar untuk merek itu sebelumnya, terutama selama acara global. Juga dengan J-Hope akan melakukan perjalanan untuk peragaan busana Louis Vuitton akhir pekan ini, dan Jungkook selalu menggunakan Versace. Seperti tidak lama lagi semua anggota akan menjadi duta untuk merek-merek desainer. Meskipun Jin saat ini sedang menjalani wajib militer, dia pasti akan punya daftar merek yang menunggu untuk menjadikannya duta merek ketika dia kembali. Ketika berita itu keluar, ARMY bertanya-tanya seperti apa masa depan para anggota dengan merek. Dengan begitu banyak pengaruh dan para anggota mulai punya kesepakatan individu, akan menjadi perjuangan untuk membuat mereka mewakili merek-merek terkenal. Hanya waktu yang akan menentukan merek mana yang dipilih oleh para anggota, tapi salah satu dari mereka akan beruntung punya BTS untuk mewakili mereka dalam skala global. Yang kedua, netizen Korea bersimpati dengan para remaja Pakistan yang kabur dari rumah untuk melihat BTS. Baru-baru ini, berita tentang dua gadis remaja Pakistan melarikan diri dari rumah untuk bertemu BTS memicu diskusi yang signifikan seputar konsumsi K-pop yang hati-hati. Meskipun kedua anak muda itu telah menerima kritik pasif atas masalah ini, banyak netizen Korea yang berempati dengan mereka. Kedua gadis berusia 13 dan 14 tahun hilang dari rumah mereka di Karachi, Pakistan pada 7 Januari. Seperti yang dilaporkan oleh ayah anak berusia 13 tahun, Mohammed Junaid, teman putrinya yang lebih tua datang berkunjung saat dia berada di rumah. Ketika dia pulang dari perjalanan, keluarganya memberitahu dia bahwa gadis-gadis itu pergi keluar. Ketika dia mencari mereka, dia tidak dapat menemukan dimanapun. Ayah anak berusia 14 tahun itu kemudian datang untuk mencari kedua gadis itu, dan ketika tak satu pun dari mereka ditemukan setelah beberapa jam, Junaid berasumsi bahwa mereka telah diculik atau terlibat dalam permainan curang lainnya oleh penyerang tak dikenal. Segera setelah itu, polisi terlibat. Mereka melakukan pencarian di rumah gadis berusia 13 tahun itu, dan saat itulah diketahui bahwa gadis-gadis itu berencana melakukan perjalanan ke Korea Selatan untuk bertemu BTS.
Rencananya melibatkan jadwal kereta api dan data lain yang menunjukkan bahwa gadis-gadis itu mungkin kabur sendiri. Melihat ke dalam akun WhatsApp mereka dan menghapus riwayat penjelajahan semakin menjelaskan kecurigaan yang berkembang yang mereka tinggalkan atas kemauan sendiri. Pencarian seperti apa yang harus dihindari di Korea Selatan dan jenis pakaian apa yang perlu mereka kenakan ada di antara riwayat penjelasan. Setelah pencarian agresif untuk kedua remaja itu, mereka ditemukan beberapa hari kemudian di Lahore, sebuah kota di Pakistan yang jaraknya lebih dari 1.200 km dari rumah mereka, tempat mereka bepergian dengan kereta api. Mereka ditemukan dalam tahanan polisi dan dalam kondisi menyedihkan setelah perjalanan mereka. Gadis-gadis itu menyembunyikan diri agar tidak diperhatikan atau diabaikan. Mereka disamarkan dan berpakaian sedemikian rupa agar terlihat seperti anak laki-laki. Menurut polisi yang menemukan mereka, kata juru bicara kepolisian perkereta apian. Ketika ditanya tentang kenapa mereka memutuskan untuk melarikan diri, kedua remaja itu mengeluh tentang sikap acuh tak acuh orang tua mereka terhadap minat mereka dan bahwa mereka ingin menjalani hidup mereka sendiri. Rabia Mehmod, jurnalis budaya, menulis, tidak mengherankan kalau dua remaja mengambil resiko ini karena Stan mampu melakukan ini untuk idola mereka. Tapi kalau kita punya ruang fangirl terorganisir yang lebih aman, penggemar yang lebih mudah dapat terlibat secara terbuka dan bebas satu sama lain tentang favorit mereka, alih-alih mengambil resiko seperti itu. Untungnya cerita ini berakhir dengan gadis-gadis itu masih aman dan sehat, tapi mudah untuk membayangkan masalah atau bahaya seperti apa yang bisa dialami oleh kedua remaja ini. Kasus itu menimbulkan banyak wacana seputar budaya penggemar dan apa yang terjadi kalau gadis muda tidak punya ruang aman yang diperlukan untuk terlibat secara terbuka dengan hobi mereka. Saat berita itu sampai ke Korea Selatan, banyak netizen yang berempati dengan gadis-gadis itu sambil mencatat kenyataan dengan sedikit humor. Netizen menulis, kalau saja bertemu mereka semudah datang ke Korea, bahkan orang Korea yang tinggal di sini tidak bisa melihat mereka dengan mudah. Yang lain mengatakan, aigo, nah aku tinggal di Korea dan bahkan sulit bagiku untuk melihat mereka. Yang lain mengatakan, sesuatu yang hanya remaja yang berani melakukannya, karena begitu kamu mencapai usia 30-an atau 40-an, tidak ada yang dapat membayarmu bahkan untuk ingin melakukan ini. Yang lain mengatakan, tapi bahkan datang ke Korea saja tidak cukup untuk melihat mereka. Mereka akan melangkah jauh dalam hidup dengan keberanian seperti itu. Yang lain mengatakan, aku tinggal di Korea dan aku belum pernah melihat mereka. Mereka anak-anak pemberani. Yang lain mengatakan, aku dulu berpikir aku bisa pergi ke Hong Kong dan melihat Jackie Chan, Chow Yun-fat, Andy Lau, dan Leslie Cheung juga. Yang lain mengatakan, bahkan kalau kamu tinggal di negara yang sama, kota yang sama, bahkan distrik yang sama, akan sulit untuk melihat mereka. Yang lain menulis, tekad yang dimiliki anak-anak muda akan selalu membuatku takjub. Gadis-gadis muda itu mungkin sudah mengambil langkah yang salah didorong oleh keadaan mereka. Tapi keberanian mereka yang penuh semangat tidak luput dari perhatian banyak netizen. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.